Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, yang terhormat Bapak Denica Hedrianto, NSE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 6, akan mempresentasikan mengenai pendanaan jangka pendek, motif menahan kas, menganalisis permohonan kredit, pendanaan langsung, dan pendanaan melalui perjanjian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ainur Ramadhani, NIM 2025 12170. Untuk materi yang pertama yaitu ada pendanaan jangka pendek. Nah, dari teman-teman kira-kira sudah tahu nggak sih apa itu pendanaan jangka pendek? Kalau sudah tahu, komen di bawah ya. Menurut kalian pendanaan jangka pendek itu apa? Di sini pendanaan jangka pendek adalah dana pinjaman yang diberikan lembaga guna melakukan sesuatu dan harus dibayarkan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun itu biasanya dinamakan pendanaan jangka panjang. Nah, pendanaan semacam ini biasanya bisa didapat dari mana saja, mulai dari bank sampai perusahaan tempat bekerja. Dikarenakan batas pembayarannya 1 tahun, maka biasanya pihak peminjam memberikan limit pinjaman lebih rendah dibandingkan pendanaan jangka panjang. Selain itu, pihak peminjam juga akan menilai profil Anda untuk menentukan apakah Anda layak untuk menerima pendanaan jangka pendek. Selanjutnya yaitu ada manfaat pembiayaan jangka pendek, yaitu yang pertama, tidak kesulitan saat terjadi keadaan darurat. Nah, saat membutuhkan uang secara mendadak, pendanaan jangka pendek ini mudah dicairkan dan proses birokrasinya pun tidak lama, sehingga cocok bagi kalian yang sedang membutuhkan uang cepat. Nah, misalnya ada anggota keluarga mengalami sakit dan membutuhkan dana secepatnya. Jika Anda mengalami ini, Anda bisa langsung mengajukan pendanaan jangka pendek ke bank dalam waktu maksimal 1-2 kali 24 jam. Dana tersebut bisa langsung dicairkan sesuai nominal kesepakatan. Yang kedua, yaitu ada mendapatkan kebutuhan dengan cepat. Nah, jika Anda mengalami penundaan pemenuhan kebutuhan terlalu lama, apapun keinginannya, mulai dari kendaraan sampai barang branded, Anda bisa mendapatkannya dengan cepat jika menggunakan pendanaan jangka pendek. Yang ketiga, yakni ada alternatif bagi orang yang sulit menabung. Sebagai contohnya saja, saat ini tak jarang orang membeli kendaraan menggunakan pendanaan jangka pendek dibandingkan menabung selama 3 tahun untuk membeli mobil. Banyak orang memilih membayar cicilan mobil tiap bulan selama 5 tahun, padahal harga mobil secara cash lebih murah dibandingkan akumulasi jumlah cicilan mobil 5 tahun lamanya. Yang keempat, ada syarat lebih mudah dari pendanaan jangka panjang. Yang sudah saya sampaikan tadi, syaratnya itu lebih mudah dibandingkan pendanaan jangka panjang. Namun limit yang diberikan juga lebih rendah dibandingkan pendanaan jangka panjang. Yang kelima yaitu ada mempengaruhi peringkat BI checking. Nah, BI checking ini adalah salah satu faktor terpenting yang dapat menentukan diterimanya pengajuan pinjaman ke bank. Melalui BI checking, bank dapat mengecek apakah Anda pernah melakukan pelanggaran kredit di lembaga perbankan lain apa tidak. Nah, jika Anda mengajukan pendanaan jangka pendek dan dapat melunasinya dengan baik, peringkat Anda di BI checking otomatis akan meningkat. Semakin sering Anda melunasi pinjaman dalam 1 tahun, semakin baik pula nama baik Anda di kalangan bank. Selanjutnya ada sumber-sumber pendanaan jangka pendek, yaitu yang pertama ada bank, yang kedua jasa leasing. Nah, jasa leasing ini yang belum tahu itu adalah lembaga yang memperoleh nasabah menggunakan
memperbolehkan nasabah menggunakan barang sebelum pelunasan kredit. Terus kemudian yang ketiga ada perusahaan tempat bekerja, yang keempat ada koperasi, dan yang terakhir ada lembaga kredit online. Kemudian yaitu ada jenis-jenis pembiayaan jangka pendek, yaitu ada 2 teman-teman. Yang pertama ada pendanaan spontan. Nah, jenis pembiayaan ini dalam skema pendanaan spontan, besar dana kredit dipengaruhi aktivitas yang didanai. Contoh termudahnya adalah hutang operasional perusahaan. Apabila operasional perusahaan meningkat, maka pembiayaan jangka pendeknya juga meningkat. Yang kedua, yakni ada pendanaan dengan negosiasi. Nah, jenis ini, dana kredit dari pembiayaan semacam ini umumnya bergantung pada kesepakatan di awal pendanaan. Nah, jumlah tagihannya pun tidak akan berubah-ubah. Beberapa contoh pendanaan dengan negosiasi adalah asuransi jiwa, kredit bank, dan leasing. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Hai teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kintan Mokofa Almadina dengan NIM 2025-12163 dari kelompok 6. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang motif menahan kas, atau ini tuh submateri dari manajemen kas yang kemarin dibawain oleh kelompok 5. Nah, motif perusahaan dalam menahan kas atau cash holding merupakan bagian penting dari kebijakan keuangan untuk menjaga likuiditas dan mendukung keputusan strategis. Intinya kita mau bahas apa sih, Kak? Intinya perusahaan kan punya alasan masing-masing ya kenapa mereka nyimpan kas atau memiliki kas. Nah, kita tuh mau ngelompokin perusahaan berdasarkan alasan mereka nyimpan kas gitu. Kita akan bahas di next slide. Nah, menurut teori John Keynes di tahun 1937, ada 3 motif utama kenapa perusahaan menahan kas atau memiliki kas. Yang pertama ada motif transaksi. Perusahaan itu menyimpan kas untuk kebutuhan rutin, kayak bayar gaji, beli bahan baku, atau biaya operasional. Nah, motif ini tuh berkaitan dengan likuiditas, atau yang dimaksud di sini itu kemampuan perusahaan dalam memenuhi tagihan dan utang jangka pendek. Nah, yang kedua ada motif berjaga-jaga. Ini tuh kayak kita lagi nyiapin dana darurat buat diri sendiri. Itu kan living cost per bulan dikali berapa bulan kan. Nah, misal kita income-nya lagi turun atau kayak nyaris nol, kita tuh masih bisa hidup beberapa bulan ke depan dengan menggunakan dana darurat tersebut. Sama, ini tuh kas di perusahaan ini itu kayak semacam dana cadangan untuk menghadapi kondisi yang tidak pasti. Kayak misal kemarin ada COVID-19 nih, kan itu situasi serba terjepit. Misal mau utang di bank juga, karena pendapatan kita turun, bisa aja bank tuh lebih selektif gitu dalam ngasih pinjaman. Atau kayak kita mau nari piutang deh, itu kan yang ngutang ke kita juga ada potensi untuk gagal bayar kan. Nah gitu, jadi ini tuh perusahaan jaga-jaga buat situasi serba terjepit kayak gitu, jadi dia akan bisa tetap hidup di masa sulit. Yang ketiga ada motif spekulasi, atau kas digunakan untuk memanfaatkan peluang investasi yang biasanya mendadak dan tentunya menguntungkan ya. Misal tiba-tiba ada aset yang murah gitu, nah tanpa babi bu, tanpa pikir panjang ya udah beli. Atau misal ada peluang ekspansi di kota A, terus kita nggak perlu kayak ngajuin pinjaman dulu ke bank atau nunggu orang bayar piutang buat jadi modal kita ekspansi. Ya udah langsung aja dikerjain. Jadi peluang ketikung sama perusahaan pesaing tuh lebih kecil juga gitu. Nah, semakin berkembangnya zaman, motif menahan kas itu juga berkembang ya menjadi beberapa motif tambahan sesuai dengan kondisi perusahaan. Misalnya yang akan kita bahas nanti itu ada 3 motif tambahan lagi. Yang keempat atau yang selanjutnya itu ada motif pembiayaan internal. Jadi perusahaan tuh cenderung menggunakan kas internal dibanding berutang. Ya sesimpel nggak perlu bayar biaya tambahan atau bunga, nggak perlu takut ada resiko gagal bayar,
dan dia nggak perlu ada tambahan kewajiban ya, yaitu ada cicilan tetap gitu. Jadi perusahaannya tuh bisa lebih hemat, lebih aman, dan tidak bergantung terhadap hutang. Yang kelima, ada motif kehati-hatian terhadap hutang. Jadi perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan menahan kas untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang tepat waktu, sehingga dapat menghindari resiko finansial seperti denda atau kebangkrutan. Terus yang terakhir, yang terakhir atau nomor 6, ada motif fleksibilitas kas. Nah, kas ini kan salah satu aset yang paling fleksibel ya. Jadi kas ini tuh dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, kayak misal investasi, pembayaran utang, ataupun pembagian dividen. Jadi ini intinya tuh kas bisa digunain kapanpun untuk kebutuhan apapun sesuai kebutuhan perusahaan. Gitu aja sih teman-teman. Jadi perusahaan tuh menahan kas tidak hanya untuk kebutuhan operasional ya, namun juga untuk menjaga stabilitas keuangan, menghadapi ketidakpastian di masa depan, memanfaatkan peluang investasi yang biasanya mendadak, dan mengurangi ketergantungan pada utang serta menjaga fleksibilitas keuangan. Nah, segitu aja dari saya teman-teman. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Saya Dwi Yuliana dengan NIM 2025-12168 akan menjelaskan materi tentang analisis permohonan kredit. Analisis permohonan kredit adalah proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, untuk menentukan apakah suatu pinjaman kredit layak untuk disetujui atau tidak, serta kemampuannya untuk membayar kembali. Tujuan analisis permohonan kredit yang pertama, menilai kemampuan pemohon kredit dalam membayar utang. Kedua, mengurangi risiko kredit macet. Ketiga, menentukan jumlah, jangka waktu, dan bunga kredit. Yang keempat, menjamin keamanan dana lembaga keuangan. Prinsip analisis kredit yang pertama, karakter, dengan menilai kepribadian, reputasi, dan rekam jejak pemohon kredit melalui riwayat pengecekan kredit. Yang kedua, kapasitas, mengukur kemampuan pemohon kredit untuk membayar angsuran berdasarkan pendapatan arus kas dan pengeluaran rutin. Selanjutnya, modal, dengan menilai besarnya modal atau aset bersih yang dimiliki pemohon kredit yang menunjukkan kekuatan finansial mereka. Selanjutnya, kolateral atau jaminan, yaitu aset yang dijaminkan oleh pemohon kredit sebagai pengaman jika terjadi transaksi gagal bayar. Terakhir, kondisi, mempertimbangkan situasi ekonomi makro atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi usaha atau pendapatan pemohon kredit. Tahap analisis kredit. Yang pertama, pengumpulan informasi dengan mengumpulkan dokumen identitas, slip gaji, rekening koran, dan legalitas usaha. Yang kedua, verifikasi dan survei dengan melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kebenaran data. Yang ketiga, penilaian risiko menggunakan analisis kredit untuk menentukan potensi gagal bayar. Yang keempat, pengambilan keputusan untuk menentukan apakah permohonan kredit disetujui atau ditolak atau disetujui dengan syarat tertentu. Perkenalkan, nama saya Dara Afina Lestari, NIM 2025-12-1527. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendanaan langsung. Pendanaan langsung adalah proses memperoleh dana secara langsung dari pihak yang memiliki kelebihan dana investor tanpa melalui perantara seperti bank. Tempat pelaksanaannya yaitu pendanaan langsung biasanya dilakukan di pasar modal seperti bursa efek. Contoh pendanaan langsung yaitu perusahaan menjual saham kepada masyarakat, yang kedua perusahaan menerbitkan obligasi, yang ketiga yaitu investor membeli instrumen keuangan secara langsung. Ciri-ciri pendanaan langsung yaitu tidak menggunakan perantara, bank, yang kedua yaitu menggunakan instrumen keuangan, yang ketiga yaitu resiko tanggung oleh investor, yang keempat yaitu umumnya untuk jangka menengah hingga panjang.
Yang terakhir yaitu instrumen pendanaan langsung, meliputi saham, obligasi, dan juga surat berharga lainnya. Kenalkan, nama saya Nurlisa Dwi Astika dengan NIM 2025-12174. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendanaan melalui perjanjian. Pendanaan melalui perjanjian adalah suatu cara untuk memperoleh dana dengan membuat kesepakatan resmi antara dua pihak atau lebih. Biasanya, kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis, sehingga memiliki kekuatan hukum. Dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak akan memiliki pedoman yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi hak masing-masing. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan uang atau pembiayaan. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan dari pendanaan melalui perjanjian. Tujuan yang pertama adalah untuk memperoleh modal usaha. Banyak pelaku usaha yang membutuhkan tambahan dana untuk memulai atau menjalankan bisnisnya. Tujuan kedua adalah untuk mengembangkan bisnis. Misalnya, usaha yang sudah berjalan ingin memperluas cabang atau menambah produksi sehingga membutuhkan tambahan dana. Tujuan ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan keuangan tertentu, baik untuk individu maupun perusahaan. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk menjalin kerjasama. Melalui perjanjian ini, hubungan antara pemberi dana dan penerima dana menjadi lebih jelas dan terstruktur. Selanjutnya, pada slide ini kita akan melihat beberapa contoh pendanaan melalui perjanjian yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah pinjaman bank. Dalam hal ini, seseorang atau perusahaan meminjam uang dari bank dan harus menandatangani perjanjian kredit yang berisi syarat-syarat tertentu. Contoh kedua adalah utang piutang. Ini bisa terjadi antara individu maupun antar perusahaan yang biasanya juga disertai dengan perjanjian tertulis agar lebih aman. Contoh ketiga adalah leasing atau sewa guna usaha. Biasanya digunakan untuk pembelian barang seperti kendaraan atau alat berat dengan sistem cicilan berdasarkan perjanjian. Dan contoh yang terakhir adalah kerjasama dengan investor. Dalam hal ini, investor memberikan modal kepada suatu usaha dan nantinya akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, kita akan membahas isi dari suatu perjanjian dalam pendanaan. Yang pertama adalah jumlah dana, yaitu berapa besar dana yang diberikan oleh pihak pemberi dana. Yang kedua adalah jangka waktu, yaitu batas waktu pengembalian dana atau masa berlakunya kerjasama. Yang ketiga adalah bunga atau bagi hasil. Ini merupakan keuntungan yang diperoleh oleh pemberi dana sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Selanjutnya ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini penting agar setiap pihak tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang terakhir adalah sanksi. Sanksi ini diberikan jika salah satu pihak melanggar perjanjian, misalnya terlambat membayar atau tidak memenuhi kewajiban. Dengan adanya isi perjanjian yang lengkap dan jelas, maka kerjasama yang dilakukan akan lebih aman, terarah, dan mengurangi resiko terjadinya masalah di kemudian hari.